Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Alkitab kita dalam Bilangan 6:24 sampai 26. Saudara, Bilangan pasalnya yang ke-6. Kita akan baca saudara ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-26. Yang sudah di sana 24 sampai 26 boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca 3. Iya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian ibadah kita, sudah doa berkat saudara. Kita enggak. Haleluya. Sekali lagi sama-sama kita baca 3. Ya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan damai sejahtera. Nah, saya mencatat di sini saudara, setiap orang pasti ingin diberkati Tuhan. Amin. Apalagi ketika bicara tentang pertengahan tahun begini saudara, sejak jadi orang tua saya ngerti saudara. Salah satu momen yang juga tentang bikin orang tua itu deg-degan saudara, bulan Juni dan Juli saudara. Kenapa? Karena biasanya saudara di bulan-bulan ini saudara, masuk semester yang baru, yang namanya anak beli baju baru, seragam baru, daftar baru, gedung baru saudara, bayar dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya anaknya beda 3 tahun saudara, yang satu masuk SMP, satu masuk SMA, oh haleluya, praise the Lord. Yang satu masuk SMA, satu masuk kuliah, oh praise the Lord, haleluya 12 kali saudara. Apalagi kalau misalnya kembar 7, darah Yesus, praise the Lord. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, setiap orang pasti ingin diberkati, amin. Saya mencatat di sini saudara, setiap orang pasti ingin diberkati. Kabar baiknya Tuhan juga mau memberkati saudara dan saya. Kenapa? Karena kasihnya yang besar bagi setiap kita. Tetapi paradigma kita tentang berkat akan menentukan berkat yang kita terima. Sekali lagi saudara, paradigma kita tentang berkat akan menentukan berkat kita. Kalau paradigma kita benar, pola pikir kita benar, dasar atau pemahaman kita benar saudara. Apa itu paradigma? Dasar atau pola dalam memahami sesuatu saudara. Kalau paradigma kita benar, maka akan membuat kita menerima berkat Tuhan. Tetapi sayangnya saudara, kalau paradigma kita salah, pola pikir kita salah, akhirnya apa saudara? Ini bisa menghalangi kita untuk mendapatkan berkat yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Makanya hari ini saudara, saya akan ajak saudara untuk sama-sama bicara tentang paradigma yang benar tentang berkat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya paradigma yang benar. Sama-sama bilang sama saya berkat Tuhan. Baru bicara berkat, saya sudah dapat berkat saudara. Ada anting berlian. Siapa yang punya anting ini saudara? Yang merasa punya anting ada di depan sini saudara. Yang merasa, ayo, jangan ngaku-ngaku tapi ya. Nanti di sini ya, nanti ya. Ini ya. Ini kalau saya lihat ini berlian 12 karat ini saudara. Sisa karatnya tapi oke. Nah, jadi hari ini saya akan ajak saudara untuk sama-sama membahas tentang paradigma yang benar tentang berkat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya paradigma yang benar. Sama-sama bilang sama saya tentang berkat Tuhan. Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari saudara, saya akan punya pemahaman yang benar, paradigma yang benar, sehingga berkat yang sudah Tuhan sediakan menjadi bagian setiap kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa paradigma yang benar tentang berkat Tuhan? Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang berkat adalah bagian dari rancangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya berkat. Sama-sama bilang sama saya bagian dari rancangan Tuhan. Amin. Yeremia 29 ayat 11 saudara. Yeremia 29 ayat 11. Salah satu ayat yang sering jadi hafalan. Sama-sama kita baca. Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita baca. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. 3. Iya. Sebab aku ini apa? Mengenai kamu demikianlah apa? Ternyata di sini benar. Sama-sama bilang sama saya berkat. Sama-sama bilang sama saya rancangan Tuhan. Ulangan 28 ayat 2. Ulangan pasal yang ke-28 ayatnya yang kedua. Sama-sama kita baca. Ulangan pasal yang ke-28 ayat 2. Sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Ulangan 28 ayat 2. 3. Ya, segala berkat ini akan
Tuhan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sekali lagi saudara, 3, ya, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi apa? Bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saya mencatat di sini saudara, bicara tentang berkat Tuhan sediakan buat saudara dan saya, dan ini adalah bagian dari rancangan Tuhan. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, berkat. Sama-sama bilang sama saya, rancangan Tuhan. Amin. Dan saya mau bilang sekali lagi saudara, artinya apa dalam kehidupan setiap kita anak Tuhan? Yang pertama, jangan nanti berkat saudara. Kenapa? Karena sekali lagi berkat adalah bagian dari rancangan Tuhan. Pernah kita bahas saudara di tempat ini, ada orang Kristen tapi sepertinya anti berkat saudara. Ketika bicara tentang berkat, kayaknya sesuatu hal yang alergi untuk dia dengar saudara. Kenapa? Karena dalam pemahamannya, dalam paradigmanya, berkat seakan-akan sesuatu yang duniawi. Saya mau bilang saudara, pahami dengan benar, berkat adalah bicara tentang sesuatu yang netral saudara. Dan saya mau bilang saudara, menjadi duniawi atau tidak tergantung paradigma kita terhadap berkat. Kenapa? Karena sekali lagi saya mau bilang saudara, berkat adalah bagian dari rancangan Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya saudara dan saya mencapai rancangan Tuhan yang paling utama. Katakan amin. Contoh sederhana, ketika saudara dan saya, Tuhan punya rancangan untuk apa? Untuk jadi berkat bagi banyak orang. Nah, berkat Tuhan anugerahkan bagi setiap kita supaya kita jadi penyalur berkat di sana. Nah, jadi ketika kita diberkati, jangan anti berkat. Kenapa? Karena berkat bagian dari rancangan Tuhan bagi setiap kita untuk jadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Ketika Tuhan punya rancangan buat saudara dan saya supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui berkat yang kita terima, makanya ketika kita diberkati, jangan anti berkat. Ada banyak orang Kristen kalau pendeta ngomong berkat dimarahin saudara. Betul kan? Ini pendeta ini berkat terus. Bahas penderitaan dong. Kurang menderita apa kita orang Kristen? Shalom Cidahu. Saya mau bilang sekali lagi saudara, bicara tentang anak Tuhan, jangan anti berkat. Amin. Kenapa? Karena berkat bagian dari rancangan Tuhan. Katakan amin. Karena bicara tentang berkat dari rancangan Tuhan, setelah jangan anti berkat, jangan anti terhadap proses kita untuk mencapai berkat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, jangan anti proses berkat. Amin. Ada banyak orang gak anti berkat. Berkatnya dia mau, prosesnya dia gak mau. Yes. Ada banyak orang, oh kalau berkat, amin, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Oh, sampai berkata tangannya diambil saudara. Dan memperluas daerahku. Tapi ketika bicara tentang proses untuk mencapai berkat, capek Tuhan, malas Tuhan. Tuhan bilang, anakku, kamu harus ketemu dengan orang itu karena dia akan menjadi saluran berkat untuk hidupmu. Mana Tuhan? Saya mau bilang saudara, ada banyak orang senang lihat berkatnya Yusuf. Tuhan berkati aku seperti Yusuf, jadi Perdana Menteri di Mesir. Saya mau bilang saudara, jangan cuma lihat berkatnya, prosesnya Yusuf minta ampun, betul ya? Saya mau bilang saudara, ada banyak orang pengen diberkati seperti Daud, jadi raja. Saya mau bilang saudara, jangan cuma lihat berkatnya, lihat prosesnya saudara. Ada banyak orang pengen, mohon maaf ya, diberkati seperti gembala sidang. Jangan cuma lihat berkatnya, prosesnya. Ada banyak orang, mohon maaf banget, pengen jadi pendeta industri. Jangan lihat berkatnya, lihat prosesnya. Kemarin saya diundang TV One, darah Yesus, perdebatan Israel dan Iran. Darah Yesus. Oh Tuhan, oh Tuhan, mau saya tolak, Tuhan kasih damai sejahtera, saya terima. Saya sesak napas. Makanya banyak jemaat yang komen, Pak, Bapak yang di sana, kami di sini yang deg-degan. Saya komen, saya juga. Darah ya. Tuh, sampai batu-batu. Sekali lagi saya mau bilang saudara, prosesnya nggak mudah. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, setialah pada prosesnya. Kenapa? Karena berkat Tuhan adalah bagian dari rencana Tuhan. Ketika kita tidak anti berkat, paradigma kita benar, kita menyadari bahwa ada prosesnya, akan ada saat dimana kita akan menerima berkat yang sudah Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri sekali lagi, berkat bagian dari rencana Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa paradigma yang benar harus kita miliki tentang berkat Tuhan? Yang kedua, berkat terbaik datangnya dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berkat yang terbaik.
Sama-sama bilang sama saya, datangnya dari Tuhan. Amin. Yohanes 10 ayat 10, sama-sama kita baca. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, iya. Aku datang supaya apa? Katanya aku diberkati, mana? Ternyata belum, udah layar semua. Haleluya. 3, iya. Aku datang dan mempunyainya dalam segala apa? Sekali lagi, 3, iya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala apa? Sama-sama bilang sama saya, dalam segala kelimpahan. Dalam bahasa aslinya perisos, artinya over and above, artinya berlebih atau berlimpah. Makanya terjemahan yang lain bilang begini, saudara, bicara tentang tetapi aku datang ke dunia untuk memberi hidup, yaitu hidup yang penuh berkat, kata terjemahan TSI, saudara. Dalam terjemahan yang lain, saudara, terjemahan lama bahkan lebih luar biasa, dia bilang begini, saudara, aku ini datang supaya domba itu memperoleh kehidupan dengan berkelimpahan. Gembala menjamin kebutuhan domba-dombanya. Dan saya mau bilang, saudara, gembala tidak kasih yang pas-pasan, tetapi kasih yang berlimpah-limpah. Katakan amin. Ya, sekali lagi saya mau bilang, saudara, ingat baik, paradigma yang benar harus kita ingat tentang berkat Tuhan adalah berkat yang terbaik datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Sederhananya saya mau bilang, saudara, jangan tergoda untuk cari berkat dengan cara yang di luar Tuhan, saudara. Karena iblis bisa seakan-akan kasih berkat, tapi sebenarnya itu jebakan yang dia kemas seperti berkat, dan ujung-ujungnya akan menghancurkan setiap kita. Saya kemarin diundang untuk mendoakan salah satu pabrik, saudara. Ketika saya nyampe di sana, saudara, langsung perasaan saya nggak damai sejahtera, saudara. Terus Tuhan ingatkan ke saya, bilang begini, kasih tahu mereka hati-hati dengan bicara tentang sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, yang dari dukun dan lain sebagainya. Dan benar, saudara, akhirnya selesai ibadah. Pada saat pengurapan saya bilang sama mereka bahwa setelah pengurapan ini jangan izinkan sesuatu yang dari luar yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dibawa ke tempat ini. Kenapa? Karena itu akan membawa kutuk. Mereka bilang sama saya, langsung bilang, iya Pak, sebelumnya Pak, itu Pak, ada orang yang kami percaya, ternyata Pak, dia bawa segala macam Pak, sesajen Pak, dia bawa ada jimat-jimat, taruh di ujung-ujung Pak, tiba-tiba kita juga kaget, ada di atas sana, di sini Pak. Dan akhirnya Pak, hampir semua karyawan pernah kesurupan. Oh, pantesan, saudara. Akhirnya apa? Saya mau bilang sekali, saudara, jadi celah iblis untuk masuk, saudara. Dalam hati saya, untung orangnya udah dikeluarkan. Kan kalau saya datang tiba-tiba ada aing mau, wah repot juga saya, saudara. Saya datang mau makan-makan, tiba-tiba, oh sahadi dia, haleluya. Udah capek menghadapi yang begitu di baptisan kan, saudara kan? Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, hati-hati, jangan tergoda untuk cari berkat dari tempat yang lain. Kenapa? Karena yang dari lain itu bicara tentang jebakan, tapi kalau dari Tuhan pasti yang terbaik. Pasti kita menikmatinya dengan damai sejahtera. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berkat yang terbaik datangnya dari Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, paradigma yang benar tentang berkat Tuhan. Saya punya 4 poin, saudara. Imam Muslim boleh siap-siap di poin yang ketiga. Apa paradigma yang benar tentang berkat Tuhan? Yang ketiga, berkat bukan tujuan, tetapi yang ditambahkan. Sama-sama bilang sama saya, berkat bukan tujuan. Sama-sama bilang sesama saya, tetapi yang ditambahkan. Amin. Kita lihat sama-sama, saudara, Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33 dikatakan apa? Yang sudah di sana Matius 6 ayat 33 boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya. Tetapi sekali lagi, saudara, 3, ya. Tetapi carilah dahulu, maka semuanya itu akan apa? Ditambahkan. Sama-sama bilang sama saya, semuanya. Sama-sama bilang sama saya, termasuk berkat. Amin. Saya mencatat di sini, saudara, bicara tentang berkat yang harus kita pahami. Berkat adalah sesuatu yang ditambahkan, bukan menjadi tujuan utama. Billy Graham bilang begini, saudara, jangan kejar berkat, kejarlah sang pemberi berkat. Ketika kita mengenal dia, berkat-berkat itu akan mengikuti kita. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, bicara tentang berkat Tuhan, ingat baik, berkat itu adalah sesuatu yang cuma ditambahkan. Artinya apa? Yang menjadi motivasi utama saudara dan saya, sama-sama bilang sama saya, adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Tuhanlah sumber berkat. Tentunya dengan ketulusan. Jangan juga saudara bilang, oh Pak, saya datang sini mencari Tuhan. Dalam hatinya, supaya diberkati. Tuhan tahu isi hatimu, amin.
Datang cari Tuhan dengan ketulusan. Karena sekali lagi motivasi kita datang ke tempat ini akan menentukan apa yang kita bawa pulang, saudara. Kalau kita datang ke tempat ini, mohon maaf, cuma cari berkatnya, cari mujizatnya, cuma cari apa yang ditambahkan, bisa-bisa saudara dan saya pulang nggak bawa apa-apa, saudara. Tetapi kalau kita datang ke sini dengan motivasi yang benar, sama-sama bilang sama saya, semuanya pasti ditambahkan dalam hidupku. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Semuanya. Tapi pemusik belum ditambahkan. Yang keempat, apa paradigma yang benar tentang berkat Tuhan? Yang terakhir, yang keempat, berkat Tuhan tidak akan pernah tertukar. Sama-sama bilang sama saya, berkat Tuhan tidak akan pernah tertukar. Amin. Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayatnya yang ke-17. Sama-sama kita baca. Yakobus 1 ayat 17. 3. Ia setiap datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada apa? Atau bayang-bayang karena apa? Sekali lagi 3, ya, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan. Karena apa? Saya mencatat di sini, saudara, berkat Tuhan tidak akan pernah tertukar. Bagianmu akan tetap menjadi bagianmu, katakan amin. Charles Spurgeon dia bilang begini, saudara, berkat Tuhan tidak pernah tertukar karena dia mengenal setiap kebutuhan anak-anaknya. Apa yang dia sediakan selalu tepat dan sempurna. Sekali lagi, berkat Tuhan tidak pernah tertukar karena dia mengenal setiap kebutuhan anak-anaknya. Apa yang dia sediakan selalu tepat waktu dan sempurna. Sama-sama sekali lagi bilang sama saya, tidak pernah tertukar. Ada banyak orang seringkali memahami Jehovah Jireh hanyalah sampai pada Tuhan yang menyediakan. Padahal Jehovah Jireh itu dua suku kata, yir dan Yir maksudnya adalah Tuhan yang melihat, baru Tuhan menyediakan. Jadi Tuhan sebelum dia menyediakan, dia lihat dulu keperluan kita, kebutuhan kita. Dan setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Setiap orang punya keperluan yang berbeda. Dan karena Tuhan lihat dulu, baru Tuhan kasih. Berkat Tuhan tidak pernah tertukar, katakan amin. Jadi gak usah takut, karena bagianmu akan jadi bagianmu. Kalau kau bilang, Pak, tapi bagian saya diambil orang, artinya bukan bagianmu. Tuhan sudah punya yang jauh lebih baik, yang lebih sempurna buat kita. Sedikit ya, saya beberapa kesaksian pribadi yang mungkin saya pernah bagikan. Saya akan secara singkat beberapa, ada 12 kesaksian, saudara. Sampai jam 7 malam ibadah ini, saudara ya. Jangan amin dong, 9 sesi saya deh. Yang pertama, ketika saya ingin sukses jadi boyband, saudara. Ya, ini memang memalukan, tapi saya kan udah nggak tahu malu lagi, saudara ya. Waktu saya nyampe, itu seluruh panitia yang dari Korea udah mendukung saya. Mereka udah, sampai saya kaget, data saya dibikin sama mereka begitu bagusnya, saudara, supaya juri-juri Indonesia ini meloloskan saya. Dalam hati saya, berangkat nih ke Korea. Saya udah latihan, annyeonghaseyo, opsone, aisi dia. Tapi akhirnya gagal karena juri Indonesia bersikeras. Penyanyi terkenal memang ada orang bersikeras, nggak boleh. Saya nggak berangkat. Saya bilang, Tuhan, why? Saya udah rapi tuh satu gedung TV itu, saudara. Udah diberes garis keras, udah bilang, Tuhan, Vini Vici, nggak berangkat. Tapi ternyata karena Tuhan mau, saya jadi boyband di Indonesia. Terkenalnya sama, tetapi tidak meninggalkan pelayanan. Karena Tuhan memang sudah punya berkat. Nanti ke depan kamu akan jadi pendeta, dan jadi pendeta industri. Kalau saya udah ke Korea, saya udah tinggalkan pelayanan, nggak akan ada di depan saudara. Makanya
berkat Tuhan gak pernah tertutup. Saya waktu jadi WL Bapak, gak ada satupun yang mengajukan saya untuk jadi WL Gembala Sidang. Saya udah cerita, suara pas-pasan. Siapa yang berani? Mohon maaf ya, kalau saya harus pakai kata yang sedikit ekstrim. Mohon maaf, orang gila mana yang memasukkan orang yang nyanyi modal lip sync, saudara? Makanya diajukanlah itu 7 orang. Tiba-tiba ibu gembala sidang yang gak kenal saya cuma nanya sama koordinatornya, ada tuh yang WL yang putih-putih itu. Oh Marcel, oke. Masuk. Berkat Tuhan gak pernah ketukar. Jadi tim Bapak kan ada 2 orang ya, yang asisten Bapak, tim Bapak. Saya diajukan, tidak, gak masuk. Udah ada 2 orang yang masuk. Udah ditelepon dua-duanya, oke, mulai minggu depan ikut Bapak. Bapak masuk kamar, keluar lagi 5 menit. Ya, bilang Marcel saja yang ikut saja saya. Saya aja ngomong sampai gugup, saudara. Marcel saja yang ikut saya. Yang satu ditelepon, oh iya nanti kamu langsung khotbah aja ya. Marcel ini ikut. Kemarin yang paling anyar, saudara. Ada sebuah acara besar, tim saya 1 bulan yang lalu udah ditelepon. Nanti pendeta Marcel ya, oke. 2 minggu sebelum hari H, gue udah gak ada kabar. 2 minggu sebelum hari H, tiba-tiba ternyata nama saya udah diganti orang. Udah orang lain, saudara. Pantasan gak ada konfirmasi sama sekali. Udah diganti orang. Tiba-tiba 1 minggu sebelum, ditelepon lagi tim saya, Pak, tolong ya pendeta Marcel, soalnya ini langsung dari pimpinan. Jadi nama saya udah diganti, udah technical meeting semua udah diganti. Tiba-tiba tim saya ditelepon lagi untuk tolong ya, ini dari pimpinan harus pendeta Marcel. Akhirnya kemarin saya, berkat Tuhan gak pernah tertukar. Mau seperti apapun manusia mau tuker, mau manuver, mau politik bagaimanapun, yang menentukan adalah Tuhan. Makanya saya suka satu kalimat bilang begini, saudara. Meskipun 1000 tangan manusia merendahkan setiap kita, gak akan mampu mengalahkan satu tangan Tuhan yang besar yang mengangkat setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berkat Tuhan tidak pernah tertukar. Bilang sama kanan kirimu, bagianmu, bagianmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang diberkati. Pun lambaikan tanganmu, sorak-sorai yang paling meriah. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang, sama-sama boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama kita boleh bangkit berdiri.